Pada halaman ini kita akan melihat improvement yang ada di Visual Studio secara keseluruhan, tapi kita akan fokus ke C++. Di sini kita dapat melihat seberapa besar perubahan itu terhadap C++. Di sini ada beberapa perubahan ini, Visual Studio Template Support, juga masih berhubungan dengan C++. Ini sectionnya kebanyakan C++ karena memang sepertinya tujuannya itu fokus di C++. Ada code editor enhancement untuk C++, ada beberapa ini nanti yang akan kita bahas lebih dalam. Dan kita teruskan ke bawah. Nah, ini lagi-lagi tentang C++. Jadi memang Microsoft tidak main-main dengan C++ Renaissance karena Visual Studio-nya banyak berubah dan itu sepertinya fokusnya untuk C++. Juga kita sudah melihat di sini ada tambahan unit test, arsitektur dan sebagainya. Lagi-lagi C++ dengan parallel computing-nya, code analysis. Kita lihat di sini ada bagian untuk AMP, parallelism, tapi kita tidak bahas di sini. Nah, di sini kita perhatikan banyak sekali tadi perubahan untuk C++ ini. Microsoft benar-benar serius untuk ini yang satu ini. Nah, di sini page ini kita bisa lebih lihat secara detail apa-apa saja yang berubah seperti header baru, library seperti threading, dan untuk C++ 11 juga ada perubahan yang cukup mendalam. Dari Visual Studio 10 juga sudah banyak. Sini ada library. Nah, di sini kita nanti fokuskan di sini mengenai C++ intelligence yang berhubungan dengan code editing. Ini pasti akan sangat menyenangkan sekali dan bisa membuat kita bekerja lebih efektif. Sekarang langsung saja kita buka IDE-nya. Sebelumnya saya akan menunjukkan versi yang sebelumnya 2010 supaya kita dapat melihat perubahan yang signifikan. Seperti biasa kita akan buat project baru. Bagian yang saya jelaskan di sini adalah mengenai semantic colorization atau pewarnaan kode. Kita akan memilih Visual C++ Project Template. Kita pilih Win32 Project. Pastikan di sini Anda memilih Windows Application. Kita berikan namanya, klik OK. Nah, sini kita akan melihat page seperti ini, wizard. Pastikan pilih Windows Application, klik Finish. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini Anda bisa perhatikan bagaimana penampilannya. Kode yang ini ya kebanyakan berwarna hitam semua. Polos saja. Dunianya ini seperti layaknya zaman batu sebenarnya menurut saya. Gersang, kering, seperti zaman TV hitam putih lah bisa dibilang. Meskipun ada sedikit warna, tapi tidak semuanya. Ya, ya mungkin pewarnaan kode bagi sebagian orang itu tidak begitu signifikan ya, tapi itu bisa, menurut saya pribadi itu bisa membuat kita lebih cepat mengerti kode, nggak bikin mata sakit. Mungkin rekan developer sekalian banyak berpikir, wah kenapa ini jadi suatu fitur yang berlebihan ya digembar-gemborkan. Ya, karena memang ya jujur saja kita akui di editor-editor lain seperti NetBeans, Eclipse, fitur ini sudah jauh-jauh hari ada. Fitur ini sebenarnya fitur standar yang terabaikan oleh Microsoft, sehingga banyak developer C++ yang menggunakan IDE lain seperti NetBeans, Eclipse, atau juga mungkin setia dengan Visual Studio, tapi tetap membeli plugin third party seperti Visual Assist dari Tomato atau Highlighter dari Codeplex. Saya sendiri sebelumnya menggunakan Highlighter untuk pewarnaan ini. Ya, tidak bisa dipungkiri, dunia C++ di Visual Studio 2010 itu seperti hidup di zaman batu. Tapi sebentar lagi zaman tersebut akan berakhir, mimpi itu hanya mimpi, mimpi buruk, itu akan fade away. Ya, mari segera kita
akhiri saja mimpi buruknya. Kita akan ke dunia yang baru, Visual Studio 2011. Di sini kita akan melihat bahwa semua sudah terjadi perubahan dalam sintaks coloring. Kita dapat eh, melihatnya dengan membuat project sama seperti tadi. Pastikan kita memilih Windows Project, berikan namanya, terserah Anda. Kita oke, dan kita akan dihadapkan ke widget sama seperti tadi. Tidak ada yang berbeda di sini. Kita klik finish. Nah, di sini kita sudah dapat melihat perubahan warna yang mungkin kita jadi lebih semangat mungkin mengkode dengan warna-warna yang seperti ini. Karena bisa lebih jelas, C++ token seperti type, enum, makro sekarang sudah berwarna. Secara default, fitur ini enable. Anda juga bisa melihat di sini, makronya sudah berwarna. Ya, kita sudah bisa lebih uh, lebih gampang mengetahui kodenya. Nah, di sini kita dapat uh, melakukan setting terhadap itu. Jika Anda tidak puas dengan settingan warna default, Anda bisa memilih settingannya dari font color. Kita lihat di sini. Kita bisa mengubah settingannya atau Anda bisa menambahkan settingan sendiri. Ini sangat fleksibel sekali. Nah, Anda dapat mengutak-atiknya sendiri, berkreativitas, dan selamat menikmati semantik yang baru ini, semantik coloring dari Microsoft Visual Studio. Mimpi buruk sudah berakhir. Untuk hal yang satu itu, kita akan lihat fitur yang selanjutnya. Jika Anda sempat perhatikan tadi, jika kita meletakkan pointer ke simbol, maka semua instansi dari simbol tersebut akan di-highlight. Ini membantu kita melakukan pencarian, melihat dari mana saja dia di reference. Sebelumnya kita harus menggunakan find all reference dan itu akan ditampilkan kepada kita di dialog yang di bawah. Jika kita melihat seperti ini, ya ini sulit ya karena kita harus mengeklik satu-satu. Nah, sekarang dengan kita menghover, kita langsung bisa melihat mana saja yang di-highlight tanpa perlu find all reference. Kita di sini dapat terbantu melihat mana-mana saja yang berhubungan dengan variabel yang kita cari. Ini sangat memudahkan kita sekali. Sekarang kita dapat melakukan navigate dengan Ctrl Shift Up untuk menemukan pencarian berikutnya dan Ctrl Shift Down. Ini sangat efisien sekali untuk bekerja dengan codebase yang gede. Jadi kita bisa melakukan navigasi, melakukan bagian yang berhubungan dengan simbol yang kita cari. Jika Anda tidak terlalu senang dengan fitur ini, dan saya rasa aneh sekali kalau misalnya Anda mematikan fitur ini, tapi saya akan memberitahukan caranya bagaimana kita dapat melihatnya nanti dengan melakukan konfigurasi, buka option. Nah, di sini kita akan memilih text editor, kita pilih C++. Nah, kita pilih settingan advance. Di sini Anda bisa mengutak-atiknya. Nah, di sini kita pilih disable reference highlight jika Anda ingin merubahnya. Tekan OK. Ya, saya sudah menjelaskan kepada Anda dua feature yang saya rasa sangat penting sekali supaya kita ketahui, yaitu semantic coloring yang sebenarnya bukan suatu hal yang wah lagi, tapi baru saja muncul di Visual Studio 11. Saya rasa Anda akan menyukainya. Dan juga reference highlighting. Ini juga sangat membantu Anda untuk melakukan navigasi jika Anda melakukan pencarian terhadap kode. Saya harap itu bermanfaat untuk Anda. Saya akan memberikan demo-demo yang selanjutnya. Terima kasih.